Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Agus Wan Khotibul Umam selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Yang saya sayangi kepada teman-teman seperjuangan pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dan tak lupa yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat bermuajahah untuk saling berbagi ilmu pada kesempatan hari ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kala di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelumnya perkenankan saya di sini untuk menyampaikan mau'izatul hasanah dengan tema yang terlupakan oleh penuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tak sempurna keimanan serta amal seseorang kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agama Islam disebarkan. Hal ini membuat kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pada makanan dan juga minuman. Sebab keberlangsungan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena ilmu diperlukan setiap waktu, sedangkan makanan hanya diperlukan 2 atau 3 kali dalam sehari. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa menuntut ilmu itu hukumnya sunnah, padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, sehingga bagi orang-orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dalam menuntut ilmu terdapat keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih ketika kita melakukannya. Fadilah bagi orang yang mau menuntut ilmu ialah yang pertama, memudahkan jalannya menuju syurga. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Muslim. Fadilah yang kedua ialah ilmu sebagai amal jariah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Dengan ini sudah jelas bahwa ilmu adalah amal yang tak terputus, meskipun kita sudah meninggal dunia. Untuk fadilah yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya ialah orang yang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Dengan keutamaan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kemudian yang kelima ialah orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, barang siapa Allah dikehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menuntut ilmu, selain terdapat keutamaan di dalamnya, juga terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan. Permasalahan dalam menuntut ilmu adalah sering mengabaikannya adab-adab yang hendaknya dilakukan seseorang penuntut ilmu. Adab merupakan suatu faktor yang sangat penting. Dengan adab yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Namun, di era saat ini, seorang penuntut ilmu sering mengabaikan adab-adab ketika menuntut ilmu, seperti hanya niat menuntut ilmu. Saat ini kerap sekali kita menjumpai permasalahan niat dalam menuntut ilmu, karena banyak sekali yang menyalahgunakan niat menuntut ilmu, yakni tidak karena Allah, akan tetapi menginginkan sesuatu dari ia mencari ilmu tersebut. Padahal seharusnya dalam menuntut ilmu harus diniatkan karena Allah, agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Adab menuntut ilmu tidak hanya niat, ada pula yaitu berdoa ketika hendak menuntut ilmu. Berdoa ketika hendak menuntut ilmu sering terlupakan di era saat ini karena pendidikan dilakukan secara online dan mereka melupakan tentang kewajiban untuk berdoa terlebih dahulu. Adab menuntut ilmu yang selanjutnya ialah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tuntutlah ilmu seolah-olah engkau tidak pernah kekenyangan akan sebuah ilmu. Kemudian adab yang selanjutnya ialah menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, hendaknya harus menjauhi maksiat, karena ilmu merupakan cahaya yang tidak dapat masuk apabila hati dan pikiran kita terus terbelenggu dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, menjauh dari maksiat sangat diperlukan bagi seorang penuntut ilmu. Dan adab yang terakhir ialah jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya jika kita merasa rendah hati. Orang yang berilmu diibaratkan seperti padi, semakin ia berisi, maka semakin ia merunduk. Dengan demikian, marilah kita bertolabul ilmi sampai ajal menjemput kita. Dalam hal menuntut ilmu, janganlah kita melupakan akhlak ataupun adab-adab yang harus kita lakukan ketika menuntut ilmu, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah mau'izatul hasanah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.